Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Saya pagi hari ini ingin membahas sebuah topik yang saya beri judul The Pain and Consequences of Sin. Rasa sakit dan konsekuensi dosa. Saya Reli, Gembala Sidang. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami terima kasih menyerahkan semua pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, mampukan kami untuk mengerti dan jadikan kami pelaku yang aktif. Saat kami melakukan firman-Mu, kami dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 dan ayat 3. Yesaya 59 ayat 2 dan ayat 3. Saya bacakan untuk kita sekalian dari terjemahan baru. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kita lanjut dengan Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Sepanjang sejarah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para seniman telah bergulat dengan konsep dosa yang sangat kompleks dan seringkali abstrak. Nah, mereka berusaha mewujudkan konsekuensi spiritual dan psikologisnya yang mendalam. Mereka ingin mewujudkan dalam bentuk gambaran tentang dosa dan konsekuensinya ini. Sangat kompleks. Ilustrasi rasa sakit dan konsekuensi dosa bukan sekadar praktek moralistik, melainkan praktek yang sangat manusiawi, menangkap penderitaan internal dan eksternal yang menyertai pelanggaran. Nah, para seniman seringkali menggunakan leksikon visual yang kuat untuk menyampaikan gejolak batin, menggambarkan sosok-sosok yang terbebani rantai rasa bersalah, terlilit rasa malu, atau terisolasi di lanskap yang gersang. Nah, representasi visual ini mengubah beban tak kasat mata dari hati nurani yang gelisah menjadi realitas yang nyata, menunjukkan bagaimana dosa membengkokkan jiwa dan memisahkan individu dari kedamaian batin. Dari yang tidak terlihat, para seniman ini berusaha menggambarkan dosa dan konsekuensinya, sehingga yang tidak terlihat ini menjadi terlihat. Tapi mereka tidak dapat menggambarkan sepenuhnya karena dosa dan konsekuensi ini sangat kompleks. Nah, di luar penderitaan pribadi, ilustrasi-ilustrasi ini juga menyoroti efek riak destruktif yang ditimbulkan dosa terhadap hubungan seseorang dan dunia yang lebih luas. Nah, konsekuensinya seringkali digambarkan sebagai jurang. Ya, konsekuensi dosa itu digambarkan sebagai jurang, jembatan yang putus antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, Tuhan pencipta langit semesta alam. Putusnya kekuatan dengan yang lebih tinggi ini atau ikatan yang retak antara individu disebabkan juga karena dosa. Nah, citraan warna-warna yang sumbang, garis-garis bergerigi atau pemandangan yang kacau
secara efektif mengomunikasikan ketidakharmonisan yang ditimbulkan oleh dosa. Dalam karya-karya ini, satu tindakan kesalahan ditunjukkan memiliki konsekuensi yang luas, melampaui pelakunya, hingga merugikan orang-orang di sekitar mereka dan merusak kemurnian lingkungan mereka. Rasa sakit eksternal ini menggarisbawahi sifat komunal, moralitas, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang damai dan tertib. Pada akhirnya, ilustrasi rasa sakit dan konsekuensi dosa berfungsi sebagai kisah peringatan yang kuat dengan membuat penderitaan yang tak terlihat menjadi nyata. Karya-karya seni ini mendorong penonton untuk menghadapi beratnya tindakan mereka. Mereka bergerak melampaui kutukan sederhana, menawarkan refleksi mendalam tentang pengalaman universal, penyesalan, dan perjalanan sulit menuju penebusan. Kekuatan abadi tema ini dalam seni terletak pada kemampuannya untuk mengingatkan kita bahwa pelanggaran sekecil apapun meskipun sering kali cepat berlalu meninggalkan bekas yang abadi dan menyakitkan baik pada individu maupun pada dunia. Lihat dalam kasusnya Adam dan Hawa ini apa yang ditinggalkan, diwariskan akibat dosa yang mereka lakukan. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari semua usaha para artis mencoba untuk menghadirkan dalam karya-karya mereka untuk menggambarkan efek dan rasa sakit dosa, ada satu pribadi yang lebih dari artis segala artis yang dapat menggambarkan efek dosa dan rasa sakitnya yang kompleks secara sempurna. Dia adalah Yesus Kristus yang menggambarkan semuanya ini di kayu salib. Apa yang terpikirkan oleh kita saat kita memandang Yesus yang terpaku di kayu salib? Apakah kita memikirkan tentang upah dosa kita yang harus ditanggungnya dan dibayarnya bagi kita dengan penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa, bukan hanya rasa sakit secara fisik, tetapi juga secara emosional. Semuanya ini tercermin saat Yesus di kayu salib menjerit. Dalam Matius 27 ayat 46 tercatat, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak pernah memanggil Tuhan sebagai Allahku. Ia selalu memanggil dengan sebutan Aba, Bapa. Sedangkan sebutan Allahku dipergunakan manusia kepada Tuhan. Di sini untuk pertama dan terakhir kalinya Yesus memanggil Bapaknya dengan sebutan Allahku yang membuktikan bahwa ia Yesus menggantikan kita sekalian yang percaya kepadanya untuk membayar upah dosa kita. Karena itu dia mengatakan Allahku bukan Bapakku dalam kasus itu. Karena ia menyuarakan suara kita. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan suara kita. Bapak tidak pernah meninggalkan anaknya. Salib menggambarkan semuanya ini secara jelas. Di mana para seniman gagal untuk menggambarkan efek dan rasa sakit dosa ini secara sempurna. Salib ini menggambarkan semuanya ini secara sempurna. Sakit, penderitaan, efek daripada dosa dilihat pada salib tersebut. Namun salib ini juga memberikan gambaran tentang kemenangan Kristus atas maut. Salib kosong, Yesus bangkit. Sekarang mari kita bicara sejenak tentang rasa sakit dan efek dosa. Rasa sakit dan konsekuensi dosa. Mari kita bicarakan tentang ini. Konsep dosa merupakan salah satu subjek yang paling mendalam dan menantang dalam pemikiran keagamaan dan filsafat. Jauh
Dari sekadar daftar tindakan terlarang, dosa merupakan kondisi mendasar yang mendefinisikan kondisi manusia. Dalam konteks Alkitab, dosa dipahami bukan sekadar pelanggaran hukum ilahi, melainkan sebagai pemberontakan yang mendalam terhadap Allah semesta alam dan kegagalan untuk mengasihi Dia dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Gagal. Kehancuran yang inheren ini, kehancuran yang berkaitan ini, dosa mengakibatkan segala galanya, hancur. Jadi kehancuran yang inheren ini yang dimulai dengan tindakan ketidaktaatan pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden telah menciptakan jurang pemisah antara umat manusia dan penciptanya. Nah, konsekuensi dari keterpisahan ini tidak terbatas pada penghakiman di masa depan, tidak terbatas pada penghakiman di masa depan. Konsekuensinya terwujud sebagai realitas yang nyata dan menyakitkan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita saat ini. Bukan hanya di masa depan nanti bagi orang yang tidak bertobat. Tapi saat ini semua orang bertobat maupun tidak bertobat mengalami efek dosa ini. Pembahasan firman pagi ini akan membahas rasa sakit dan konsekuensi dosa yang beragam bentuknya. Ya, dengan argumen bahwa hasil akhirnya adalah keterpisahan yang mendalam dari Allah dan dari sesama. Itu hasil akhir daripada dosa, keterpisahan dari Tuhan dan dari sesama. Kita akan mengkaji bagaimana keterhasingan rohani ini menyebabkan siksaan psikologis, keretakan hubungan, dan penderitaan fisik. Meskipun topik ini berat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menutupnya dengan mengeksplorasi harapan akan penebusan, sebuah solusi ilahi yang ditawarkan untuk menjembatani jurang pemisah dan memulihkan hubungan yang rusak. Melalui analisis ayat-ayat dan tema-tema utama Alkitab, tulisan ini akan menggambarkan bahwa perjalanan menjauh dari Tuhan, meskipun mungkin menjanjikan kesenangan sesaat, pada akhirnya mengarah pada jalan penderitaan yang mendalam dan abadi. Sebuah realitas yang darinya satu-satunya jalan keluar adalah hasil karunia ilahi. Ini adalah topik yang mendorong kita untuk melihat ke dalam hidup kita sendiri, melihat keluar pada kehancuran dunia, dan melihat ke atas untuk mencari solusi yang hanya dapat diberikan oleh kuasa ilahi melalui Yesus Kristus. Nah, rasa sakit akibat dosa itu nyata dan meresap. Sebuah pengingat yang terus-menerus akan kebutuhan kita akan juru selamat dan sebuah bukti betapa beratnya pilihan-pilihan kita. Sekarang mari kita pelajari tentang akibat utama dosa. Akibat utama dosa adalah keterpisahan dari Allah. Nah, inti dari segala penderitaan yang timbulkan dosa adalah putusnya hubungan intim yang untuknya manusia diciptakan. Yang tadinya Adam dan Hawa untuk Taman Eden, sekarang Adam dan Hawa kehilangan Taman Eden. Bukan hanya kehilangan Taman Eden, kehilangan persekutuan dengan Allah. Allah meninggalkan mereka, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Hubungan yang intim ini terputus. Ada jurang pemisah yang disebabkan oleh dosa. Narasi Alkitab dimulai dalam keadaan harmoni yang sempurna. Ketika Allah berjalan bersama manusia di Taman Eden seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Namun tindakan ketidaktaatan yang pertama menghancurkan harmoni ini. Menghancurkan keharmonisan yang telah terjadi antara Allah dan manusia ini. Menciptakan jurang pemisah antara sang pencipta dan ciptaan. Keterpisahan mendasar ini merupakan akibat terberat dari dosa dan akar dari segala
penderitaan lain-lainnya. Nah, Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tajam menggambarkan kenyataan ini dengan mengatakan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Ayat ini menyingkapkan bahwa dosa bertindak sebagai penghalang. Tidak hanya memutus komunikasi, tetapi juga membuat hadirat Allah, sumber kehidupan dan terang, tidak dapat diakses. Dengan demikian, dosa menggiring kita untuk hidup di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan, orang makin bertambah-tambah kejahatan mereka. Makin bertambah-tambah dosa mereka, karena mereka diam di dalam gelap sehingga tidak terlihat. Namun Allah yang adalah sumber segala terang melihat segala sesuatunya ini di kedalaman hati manusia yang jahat ini. Rasul Paulus menguraikan hal ini lebih lanjut dalam surat Roma, di mana ia menyatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kegagalan ini bukan sekadar kegagalan memenuhi standar, melainkan ketidakmampuan mendasar untuk mencapai hadirat dan kemuliaan Allah. Keterasingan rohani, keterasingan rohani ini bermanifestasi sebagai kekosongan dalam jiwa manusia. Kelaparan rohani yang mendalam yang dunia coba namun gagal penuhi. Kosong jiwa mereka, hampa. Mereka butuh Tuhan. Keterpisahan utama ini adalah asal mula semua tekanan rohani dan rasa sakit yang paling dahsyat dari kehidupan yang dijalani dalam pemberontakan terhadap sumbernya. Karena manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh, manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kematian rohani inilah yang menimbulkan kekosongan. Kematian rohani inilah menimbulkan kehampaan dan harus dihidupkan kembali pada waktu kita percaya kepada Tuhan yang kita sebut sebagai pengalaman kelahiran baru kembali. Jika, saya katakan sekali lagi, jika manusia tidak memiliki roh seperti binatang, tapi hanya jiwa dan tubuh, maka dunia ini merupakan tempat yang baik bagi manusia. Namun karena manusia itu memiliki roh, dia rindu dan haus akan hadirat Tuhan dan firman-Nya. Dunia ini bukan merupakan tempat bagi manusia jadi. Rasa sakit psikologis dan emosional akibat dosa. Di luar ranah rohani, dosa menimbulkan beban psikologis dan emosional yang berat. Dosa merupakan sumber gejolak batin yang mendalam, yang membawa serta beban rasa bersalah masa lalu. Ya, beban rasa bersalah, rasa malu, dan penyesalan muncul. Meskipun tujuan Allah adalah untuk menarik kita kepadanya, natur dosa itu sendiri yang berakar pada kesombongan dan keinginan diri sendiri memaksa kita untuk bersembunyi dari terang. Hal ini terbukti dalam dalam kisah Alkitab tentang Adam dan Hawa. Sekali lagi, hal ini terbukti dalam kisah Alkitab tentang Adam dan Hawa, yang setelah ketidaktaatan mereka, mereka bersembunyi terhadap hadirat Tuhan Allah. Mereka takut, mereka malu, mereka telanjang. Kejadian 3 ayat ke-8. Nah, tindakan bersembunyi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan metafora yang kuat untuk rasa malu dan rasa takut yang ditimbulkan oleh dosa. Mereka bersembunyi, yang tadinya tidak berjalan-jalan bersama-sama dengan Allah. Sekarang mereka bersembunyi. Allah mencari mereka dan memanggil mereka. Di mana engkau? Rindu akan persekutuan ini. Rasa sakit hati nurani yang bersalah terus-menerus menyertai orang berdosa, merampas kedamaian dan ketenangan mereka. Kehampaan, kekosongan jiwa menyertai mereka. Raja Daud dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4 berkata, ia memberikan kesaksian yang nyata dan pribadi tentang penderitaan batin ini. Raja Daud berkata,
selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, kata-kata Daud dengan gamblang menggambarkan bagaimana dosa yang tidak diakui menggerogotinya, menekannya dari dalam yang bermanifestasi sebagai kelelahan fisik dan emosional. Rasa sakit psikologis akibat dosa yang dibiarkan tanpa penanganan dapat menyebabkan pengerasan hati. Kita lihat Firaun, mengeraskan hatinya. Sinisme yang berkembang dan keterpisahan dari emosi yang tulus. Karena individu membangun tembok untuk melindungi diri dari kebenaran yang justru dapat membebaskan mereka, dosa menipu, menjanjikan kesenangan, tetapi hanya menghasilkan buah pahit yang berupa kecemasan, keputusasaan, dan rasa benci yang mendalam terhadap diri sendiri. Ini upah dosa itu sendiri. Maut, keterpisahan daripada Allah, kekosongan, kehampaan, ketiadaan hadirat Allah yang menyakitkan, yang menimbulkan kekosongan yang dibutuhkan oleh jiwa. Nah, konsekuensi psikologis dan akibat emosionalnya telah kita bicarakan. Dan sekarang kita ingin membicarakan tentang konsekuensi relasional hubungan. Jadi bagaimana dosa merusak hubungan manusia. Bagaimana dosa juga merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Bukan hanya dengan sesama manusia. Ya, pengaruh dosa yang merusak melampaui individu. Pada dasarnya merusak dan menghancurkan hubungan dengan sesama. Hubungannya rusak, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Kesombongan dan keegoisan yang sama yang menyebabkan perpisahan dari Allah juga terwujud dalam interaksi kita dengan sesama. Pembunuhan manusia pertama dalam Alkitab yang dilakukan oleh Kain terhadap saudara kandungnya Habel. Kain membunuh saudaranya, kita tahu. Habel kan merupakan akibat langsung dari dosa tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kecemburuan dan iri hati yang dimiliki Kain, yang dipicu oleh hatinya, yang memberontak, membawanya pada tindakan kekerasan yang memutuskan ikatan manusia pertama. Peristiwa tragis ini menjadi contoh abadi tentang bagaimana dosa meracuni hubungan, membuat saudara sekandung menjadi lawan. Masing-masing melawan satu dengan yang lainnya berkelahi. Padahal membunuh itu bukanlah solusi. Dengan matinya Habel bukan berarti persembahan Habel menjadi batal atau persembahan Kain langsung diterima. Tidak seperti itu. Persembahan Habel telah diterima dan itu berlaku selamanya. Persembahan Kain yang kali itu ditolak tapi bukan berarti yang lainnya tidak diterima. Asal dia mengubah cara membawa persembahan tersebut. Kenapa tidak belajar? Sebagai solusinya bertanya kepada adiknya. Bagaimana cara ia mempersembahkan karena ia sudah berhasil. Bertanya kepada Tuhan sang penerima persembahan ini. Apa dan bagaimana caranya? Itu yang terbaik. Bagaimana sikap hati kita dalam mempersembahkan? Apakah kita jujur dalam membawa persembahan tersebut? Allah cek hati kita itu dari kedalamannya. Nah, Amsal 6 ayat 16 sampai 19 sekali lagi. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mencantumkan 7 hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, ini dijawab dulu yang pertama. Apa itu kekejian? Sehingga kita tidak dapat membawa persembahan dengan 7 hal yang merupakan kekejian ini. Yang pertama, jadi 7 dosa yang disebutkan di sini yang tidak berkenan kepada Allah ini adalah semuanya uh, merupakan dosa yang merusak hubungan relasional, ya, dosa relasional jadinya ya. Misalnya mata sombong, satu, dua, lidah dusta, tiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, empat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, lima, kaki yang segera lari menuju kejahatan,
6. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan 7. Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Setiap dosa ini secara langsung berdampak dan menghancurkan tatanan komunitas manusia. Kebohongan merusak hubungan antara sesama, relasionalnya rusak. Pengkhianatan juga merusak. Sikap tidak mau mengampuni juga merusak. Gosip adalah senjata dosa yang menciptakan ketidakpercayaan dan keterasingan. Kesombongan membuatkan orang menjauh dari orang yang sombong. Dosa menghalangi keintiman dan kerentanan yang sejati, membuat orang hidup di balik topeng. Takut untuk benar-benar dikenal jati dirinya. Dia menampilkan pribadi yang lain. Rasa sakit karena kepercayaan yang hancur dan luka yang mendalam yang ditimbulkan oleh dosa orang lain, termasuk diantaranya yang paling sulit disembuhkan dan merupakan akibat langsung dari kejatuhan manusia, yaitu kepercayaan yang dirusak, menipu, membohong, memanipulasi. Sulit banget ini. Dan sekarang kita ingin belajar juga akibat fisik dan temporal ya. Yang sementara, akibat sementaranya. The physical and temporal consequences. Ini yang akan kita pelajari. Nah, dalam dunia yang dirusak oleh dosa, konsekuensi fisik dan temporal tidak dapat dihindari. Sama sekali tidak. Meskipun tidak setiap penyakit atau cobaan merupakan akibat langsung dari dosa tertentu, keberadaan penderitaan, keberadaan penyakit atau kematian itu sendiri merupakan konsekuensi utama dari kejatuhan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, tanah itu sendiri dikutuk. Ini eksternal kita lihat. Dan Allah berfirman, Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ayat ini menghubungkan dosa secara langsung dengan kesulitan kerja dan finalitas kematian fisik. Nggak ada jalan lain. Upah dosa adalah maut. Jumlah umur manusia di dunia ini terhitung. Ada batasnya. Setelah itu manusia akan mengembuskan napas yang terakhir dan mulai saat itu kembali kepada debu. Dari mana ia diambil. Nggak ada pengecualian kecuali rapture terjadi, diangkat. Persis seperti Henoch dan Elia. Ya. Rasul Paulus menegaskan hubungan ini dengan menyatakan dengan jelas dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar, bagaikan kanker aja. Nah, kematian disajikan bukan sebagai proses biologis alami, melainkan sebagai penjajah asing, konsekuensi dan ekspresi akhir dari kuasa dosa. Kita mengatakan ini proses biologis kematian, sebetulnya tidak, karena tanpa dosa tidak ada proses biologis yang membawa kematian. Jadi yang bertanggung jawab untuk kematian itu bukan proses biologis menjadi tua, itu adalah akibat atau konsekuensi dari dosa yang menimbulkan ketuaan yang mengakibatkan akhir daripada kehidupan manusia di dunia ini. Melalui sakit penyakit dan sebagainya ini. Itu ekspresi akhirnya. Maut. Death is presented not as a natural biological process, but as an alien invader, a consequences and final expression of sin's power. Kuasa dosa mendatangkan maut, bukan proses biologis alami, bukan. Karena nggak ada tadi. Melampaui kematian, penderitaan manusia, penderitaan duniawi, maaf, melampaui kematian,
penderitaan duniawi akibat dosa dapat bermanifestasi dalam kemiskinan, keluarga yang berantakan, broken home, kehancuran masyarakat, pemberontakan di mana-mana, suku melawan suku, bangsa melawan bangsa, perang, deru-deru perang terdengar di mana-mana, dan dunia penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan di seluruh dunia. Penderitaan akibat dosa secara fisik merupakan pengingat yang terus-menerus akan kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Kita tidak bisa terlepas hidup sendiri tanpa juru selamat. Kita butuh juru selamat yang menanggung upah dosa kita supaya kita tidak kehilangan juru selamat, tidak kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya terpisah untuk selamanya dari Allah Bapa. Nah, di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, melalui kuasa darahnya, dosa kita ditanggungkan kepadanya, kebenarannya diperhitungkan kepada kita, kita dipersatukan kembali oleh Allah Bapa, sehingga kita tidak binasa di dalam kekekalan lautan api. Akibat dosa terbesar itu apa? Akibat dosa terbesar itu adalah pemisahan kekal. Meskipun rasa sakit dan konsekuensi dosa dalam hidup ini sangat besar, semua itu hanyalah bayangan dari hasil akhirnya yang kekal. Nah, akibat dosa yang terakhir dan paling mengerikan adalah pemisahan kekal dari Allah. Suatu keadaan yang disebut Alkitab sebagai kematian kedua, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kematian kedua itu adalah kematian di mana manusia yang berdosa ini tanpa Yesus Kristus terpisah untuk selamanya dari Allah, sumber kehidupan ini, sumber terang ini. Terpisah selamanya. Itu kematian kedua. Kematian kedua berarti terpisah selamanya dari Allah. Ini bukan sekadar tempat hukuman, melainkan keadaan terputus selamanya dan tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat di-cancel kembali dari sumber segala kebaikan, dari sumber segala terang, dari sumber segala kasih. Tuhan, Allah semesta alam. Nah, ini adalah manifestasi terakhir dari kehidupan yang dijalani dalam pemberontakan. Suatu keadaan kematian rohani yang permanen. Kematian rohani berarti terpisah dari Allah. Kematian rohani yang permanen terpisah secara permanen dari Allah. Saat ini orang yang belum bertobat masih hidup hanya terpisah sementara dari Allah. Karena dosa memisahkan mereka berdasarkan Yesaya 59 ayat kedua tadi. Saat kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang menghubungkan kita melalui kematiannya di kayu salib dengan Allah Bapa, di mana dosa kita sekali lagi ditanggungkan kepadanya dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus yang sempurna itu diperhitungkan kepada kita sehingga hubungan kita dengan Allah Bapa terjalin kembali melalui salib yang menjembatani jurang pemisah ini, yaitu dosa. Nah, Yesus sendiri berbicara tentang kenyataan yang mengerikan ini, memperingatkan kita sekalian dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat yang memberontak, bukan untuk manusia. Manusia nggak perlu masuk neraka. Itu tempat iblis dan malaikatnya. Iblis saat berdosa tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, baik wanita maupun pria, diberi kesempatan untuk bertobat, berkembali kepada Allah Bapa, sehingga mereka tidak perlu masuk neraka. Dengan demikian, pilihan untuk masuk neraka atau tidak adalah pilihan manusia. Jika mereka menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama mereka hidup, mereka dengan tegas mengatakan mereka tidak ingin masuk surga. Mereka ingin masuk neraka karena itu menolak karya penebusan Kristus di kayu salib. Jadi kita ikut mengambil bagian dalam proses keselamatan ini, yaitu dengan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. That's it. Yang lain-lainnya tidak perlu kita kerjakan. Yang lain-lainnya adalah kasih karunia yang datang terlebih dahulu
yang mendorong kita untuk bertobat. Itu khotbah minggu lalu. Jadi bukan bertobat dulu baru kasih karunia, tapi kasih karunia terlebih dahulu yang mendorong kita untuk melihat dosa-dosa kita bertobat, di mana pertobatan kita ini bisa jatuh bangun, didorong dan ditopang oleh kuasa Roh Kudus yang terus memanggil kita untuk bertobat setiap hari, memanggil salib ini. Ya, jadi siksa neraka yang terbesar bukan apinya, tetapi ketiadaan kehadiran Allah, kehampaan, kekosongan, suatu keberadaan yang kekal tanpa harapan, tanpa sukacita atau tujuan. Konsekuensi akhir ini menggaris bawahi betapa beratnya dosa dan keadilan sempurna Allah yang kudus. Jadi besarnya api itu memang tidak terpadamkan, tapi yang lebih berat daripada siksaan api ini adalah kehampaan, kekosongan, ketiadaan Allah ini. Ketiadaan Allah yang adalah sumber kasih berarti tidak ada kasih di sana. Dapat dibayangkan apa yang terjadi. Dosa yang dibiarkan tanpa penanganan, artinya tanpa menerima pengampunan dari Yesus yang membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya di kayu salib, mengarah dengan demikian pada pilihan yang berpuncak pada keadaan tanpa Allah yang final dan tak dapat diubah selama-lamanya, yaitu berada dalam kekekalan api neraka. Nah, harapan baiknya adalah harapan penebusan dan pemulihan melalui Yesus Kristus. Pembahasan tentang penderitaan dan konsekuensi dosa tidak akan lengkap dan sia-sia tanpa pesan penebusan yang mendalam. Keindahan Injil adalah bahwa di mana dosa berlimpah, di sana kasih karunia jauh lebih berlimpah. Roma 5 ayat yang ke-20. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas menyediakan jalan untuk pendamaian. Karena tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Allah Bapa, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang beroleh hidup yang kekal? Mereka yang percaya kepada Kristus. Kalau tidak percaya kepada Kristus, ya tidak memiliki kehidupan yang kekal. Ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukan saya yang katakan, tapi Yesus dalam Alkitabnya mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yesus Kristus rela menanggung seluruh beban dan konsekuensi dosa kita, mati di kayu salib untuk membayar hukuman yang tak sanggup dibayar oleh seorang manusia manapun juga. Nah, tindakan pendamaian ini menyediakan penawar yang sempurna untuk setiap konsekuensi dosa. Apapun dosa itu dapat dibayar oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang terlalu besar. Semuanya dapat dibayar oleh darah Yesus. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang diperlukan adalah dengarkan suara Roh Kudus yang mendorong kita untuk bertobat. Dikatakan, jika engkau mendengar suaranya, panggilannya pada hari ini, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Lembut, datang kepada dia. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, tindakan ini menggantikan keterpisahan rohani dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Didamaikan oleh Yesus. Rasa malu dan bersalah yang membebani jiwa diangkat oleh pengampunan dan kasih karunia. Seperti yang dijanjikan Yohanes. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika, dimulai dengan kalimat pengandaian jika atau seandainya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kapan itu terjadi? Jika kita mengakui. Jika kita tidak mengakui, ya tidaklah. Hal ini menawarkan harapan akan ciptaan baru. Di mana suatu hari nanti setiap air mata akan dihapus dan tidak akan ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi perpisahan dengan Allah Bapa. Tidak ada lagi kesedihan.
tidak ada lagi rasa tangisan atau rasa sakit, tidak ada penderitaan. Tertulis dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Rasa sakit dan konsekuensi dosa memang nyata dan juga menghancurkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Allah jauh lebih besar, jauh lebih kuat dan menawarkan solusi yang sempurna dan kekal bagi mereka yang berpaling kepadanya, yang datang kepadanya. Kesimpulan saya di dalam pengajaran minggu pagi ini adalah, singkatnya, dosa adalah kekuatan penghancur yang dahsyat, membawa serta luapan rasa sakit dan konsekuensi yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Dosa menciptakan jurang pemisah rohani antara manusia dan Tuhan, membebani jiwa dengan gejolak emosi, meracuni hubungan kita dengan sesama, dan mendatangkan penderitaan dan kematian ke dalam dunia fisik. Konsekuensi utamanya adalah perpisahan kekal dari Sang Pemberi segala kehidupan. Namun kenyataan pahit ini tertutupi oleh kebenaran Injil yang agung dan penuh harapan. Kenapa? Karena langit bumi memang berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi janji Tuhan itu tak berlaku dari dahulu sampai kekal. Melalui kasih Yesus Kristus yang penuh pengorbanan, hubungan yang rusak dapat dipulihkan, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Beban rasa bersalah dapat diangkat dan konsekuensi akhir dari kematian kekal dapat digantikan dengan hidup yang kekal. Beban ketidaktaatan memang berat, tetapi kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk mengangkatnya sepenuhnya. Dapat lebih daripada cukup untuk mengangkat sepenuhnya. Ini kasih karunia Allah. Tidak ada dosa yang terlalu berat di mana dosa tidak dapat ditanggungkan kepada Yesus. Ya, sekali lagi, beban ketidaktaatan memang berat, tetapi kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk mengangkatnya sepenuhnya. Menawarkan jalan baru yang ditentukan bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh kedamaian, pengampunan, dan hidup kekal bersama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Engkau sendiri melanjutkan dan memberi penjelasan, memberi penerangan kepada setiap telinga yang belajar dan mendengar. Dan lebih daripada itu, ajar kami untuk menjadi pelaku yang aktif, sehingga saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kebenaran itu memerdekakan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil supaya namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili, mohon diri. Shalom.